Halo Budum, selamat datang di kelas KB. Dan di kelas KB kali ini gua membuat sebuah video dengan landasan masalah. Yang paling pertama itu yang jadi landasan masalah karena terlalu dominannya tank jungler. Dan gue merasa memang tank jungler ini tuh sudah menjadi meta sejak lama. Sempat beberapa kali ada percobaan ya kan, dengan mungkin kembali kepada assassin, lalu juga mungkin beberapa kali kita mencoba dengan fighter jungle. Tapi in the end of the day, tank jungle ini tetap menjadi salah satu opsi karena memang menurut gua tank jungle ini sangat-sangat dibantu dengan sistem dari retributionnya itu sendiri. Jadi di video kali ini ya teman-teman ya, gua akan membawa kalian kepada in game yang dimana alasan dari video ini dibuat. Nah tadi kan yang pertama kan landasan masalahnya, tank jungle terlalu dominan. Di poin kedua, gue akan memaparkan kenapa tank jungle itu begitu powerful. Selain dari emblem jungle-nya itu sendiri yang memang seperti kita tahu kalau untuk penambahan status dia punya damage to monster atau damage kepada monster yang meningkat sampai dengan 21%. Dan walaupun seperti yang kita tahu juga di patch terbaru atau dengan emblem baru yang namanya ini si Season Hunter itu tetap ke bawah. Jadi akan tetap ada 20% bonus untuk para monster jungle yang nantinya ketika pemegang retribution ini memilih Season Hunter ya kan di emblem terbaru sekalipun ya tetap akan menjadi salah satu opsi dan menjadi overpower juga sebenarnya untuk tank jungle-nya itu sendiri. Nah, alasan lainnya yaitu adalah kalau teman-teman mungkin mau nostalgia sedikit, gue juga pernah membuat konten 11 bulan lalu yang dimana gue bilang di sini jungler tank versus jungler assassin. Gue sangat jelas di sini memaparkan bagaimana durasi waktu ya kan dari base HP-nya contoh tank jungle yang dimana startnya di detik 20, finishnya di detik 43, jadi cuma membutuhkan waktu sekitar 23 detik dengan basic attack. Yang fighter juga beda ya kan. Terus kita bikin dari marksman ya kan, ada yang cepat, ada yang lambat nih, ada yang assassin juga, ada yang cepat, ada yang lambat. Gue ngelihat memang setelah disimpulkan ya kan, ini rata-rata yang tank jungle itu jauh-jauh lebih cepat. Dan ini sistem emblem yang pada saat itu bener-bener baru kan. Salah satunya adalah emblem jungle dan emblem assassin yang masih jadi perdebatan. Nih, ini kan dua true damage yang mungkin berbeda ya kalau misalkan kita lihat. Nah, gue juga pengen nunjukin kalau di patch yang sekarang ya kan, di patch yang sekarang lagi berjalan nih, yang retributionnya bener-bener didominasi sama tank, dan kenapa assassin itu sulit untuk masuk ke dalam rentetan meta, karena gue akan menunjukkan ini dia dua perbedaan antara Fredrin jungle dan juga Link jungle walaupun sama-sama pakai emblem jungle sebenarnya. Nah, sama-sama pegang retribution, cuma base HP-nya kan berbeda teman-teman. Fredrin udah jelas dia bakal lebih tebal ketimbang Link. Makanya hit pertama dari Fredrin, true damage ke monsternya ini jauh lebih tinggi. Sehingga dengan true damage yang lebih tinggi ini, otomatis kalau misalkan darah kita lebih banyak, item build kita ini menuju ke item build yang tank, penambah darah ya kan, tentu kita ngejungle itu jauh lebih gampang. Dan itu kalau misalkan teman-teman lihat videonya aja, ya teman-teman udah bisa membandingkan true damage-nya, jelas Fredrin jauh lebih pesat gitu loh perkembangannya. Makanya di sini gua ingin membuat sebuah video yang mengajak teman-teman semuanya, Budum semuanya, dan bahkan para user jungler semuanya, termasuk video ini akan gua share juga linknya kepada Lord of the Moonton ya kan, agar nanti bisa di review apakah yang gua sampaikan di sini itu masuk akal atau tidak. Karena gue sampai membuat sebuah table atau ya mungkin paparan dalam bentuk PPT yang nanti akan gue show juga kepada teman-teman ketika apa yang gue ucapkan ini masuk akal atau tidak. Jadi gini, balik lagi ke pertanyaan kenapa tank jungle ini begitu dominan. Ya jelas karena memang build-nya pun build tank, build penambah darah, build yang memang betul-betul powerful. Dengan monster jungle yang hadiah kepada pemegang retribution ini makin lebih besar, goldnya juga makin ditingkatkan, ya kan? Ya menurut gua memang sangat-sangat wajar sekali ketika tank jungle ini mendominasi. Baru kita ke permasalahan intinya. Kira-kira apa yang perlu diubah agar nantinya tank jungle ini tidak begitu dominan? Dan di patch terbaru nanti entah September, entah Desember, kalau memang saran ini didengarkan, kalau tidak didengarkan ya nggak jauh-jauh, berarti kita bakal main tank jungle fighter jungler gitu loh. Namun bukan berarti assassin jungle nggak bisa dimainkan. Assassin jungle bisa dimainkan hanya dengan kondisi tertentu. Dan menurut gua lagi, kalau seandainya kita
tarik kesimpulan dengan pertanyaan tadi, kira-kira solusinya apa? Solusinya adalah mengubah true damage yang muncul dari pemegang retribution berdasarkan level. Jadi buat teman-teman yang mungkin lupa ya kan, makanya gue tarik kepada satu video lama gue, yaitu adalah ketika emblem jungle dan emblem assassin ini menjadi perdebatan. Dan memang ketika dibagi per role ya kan, by fighter, ini kan dengan darah yang berbeda mereka akan mendapatkan hasil yang berbeda juga. Ini udah sempat gue bikin gitu loh. Nah sekarang kalau seandainya kita ambil contoh ya kan, gue yang bikin table kayak gini ya kan, gue bikin table yang pertama, yang ini salah satu tabelnya. Ini mungkin teman-teman bakal bingung, bang ini maksudnya apa nih level 1, level 2, level 3 ya kan. Apakah ini damage retry ke jungle? Bukan. Jadi kalau teman-teman mengira bahwa ini adalah damage retry ke jungle, teman-teman salah. Karena kalau misalkan damage retry ke jungle itu udah ada patokannya dari awal. Ini adalah base damage to jungle yang true damage-nya. Karena memang true damage-nya ini kan tadi benar-benar muncul paling pertama kan kayak Fredrin berapa, Sealing berapa. Gua memberikan sebuah gambaran di otak kalian. Asumsikan aja kalian bisa ada gambaran. Karena gue gak punya gambarannya, gue gak punya gamenya, jadi gue gak bisa nyoba gitu loh. Dan bahkan tidak ada sistem seperti ini. Gue pengen memberikan kalian sebuah gambaran apa jadinya kalau semua jungle, pemegang retribution, assassin, marksman, tank, fighter, mage, bahkan support sekalipun di level yang pertama memberikan 130 true damage per detik. Coba kalian ada gambaran gak kira-kira akan seperti apa? Ya mungkin kalian akan bilang kalau, loh berarti ya untuk beberapa hero yang punya special ability itu akan sangat diuntungkan. Loh setuju, contohnya siapa? Hanzo ya kan, 5 hit dia udah bisa keluarin skill 1, nelen monster jungle, selesai. Terus setelah itu kita ambil contoh ada Baxia. Baxia itu juga menurut gua walaupun tank jungle, dia tetap bisa cepet ngejungle-nya karena skill 2-nya itu tipe spam yang bisa kereset berdasarkan dari monster jungle salah satunya. Selanjutnya hero-hero lain yang mungkin masuk ke dalam rentetan hero-hero yang nyaman untuk ngejungle itu mungkin tidak bisa gue sebutkan secara belak-belakan ya kan, karena gue juga tidak punya data ke sana dan tujuan gue bukan ke sana. Tapi gue pengen memberikan kalian sedikit gambaran sedikit aja gitu loh. Gimana kalau seandainya di level 15 ya kan, semua jungle mau buildnya seperti apa, mau dia buildnya hybrid ke item defense, mau dia buildnya pun ke item attack, dia tetap memberikan true damage sebesar 550 per detik. Coba bayangin dulu, karena menurut gue ini jauh lebih balance ketimbang tank jungle. Nah gini, tank jungle dengan pool HP yang besar itu bahkan bisa menyentuh 700 true damage per second teman-teman. Ya teman-teman bisa cek sendiri. Kalau misalkan kalian di custom room ya kan, kalian bisa hitung sendiri juga. Dan ini adalah perkiraan yang sudah gua hitungkan kalau seandainya true damage ke monster ini berdasarkan level. Dan ini tujuannya adalah ke orange buff, karena tadi video Fredrin sama Link juga kan ke orange buff kan untuk contohnya. Kenapa gue bisa ada patokan di sini ya kan? Ya karena bisa cek di in-game juga gitu loh. Kalau seandainya di atas menit ke-12 yang namanya orange buff darahnya segini. Dan ini itu bener-bener gak pure. Lu kalau ngejungle ya kan pakai retry yang tadi gue bilang itu dengan ini 130 damage atau true damage per second bakal 47 detik, enggak. Tapi ini tuh bakal menjadi patokan true damage yang keluar per detiknya. Karena kan true damage itu kan keluar per 2 detik kan. Jadi setiap jungler yang punya retribution itu melakukan hit terhadap monster jungle, dia akan keluar true damage kayak yang di video tadi gitu loh, yang gue contohkan. Nah makanya gimana kalau seandainya kita ambil garis lurus, kita coba ke sini, kita paparkan dua-duanya. Coba suatu saat nanti kita melihat dua hero yang berbeda. Anggap ini bukan Link, anggap ini bukan Fredrin ya kan, atau ini bukan Link dua-duanya. Anggap ini Link, satunya Fredrin, satunya Granger. Wah, ya kan, atau Yisunshin. Terus mereka ngejungle mengeluarkan true damage yang sama. Kira-kira bakal lebih adil nggak menurut kalian teman-teman? Menurut gue sih
bakal jauh lebih adil sih, karena dengan patokan ini contoh ya teman-teman, ini contoh. Gue hanya memberikan sebuah contoh atau eksperimen yang tidak ada, bahkan gue bilangnya apa ya, thought eksperimen sekali ya, pemikiran eksperimen pemikiran. Jadi hal yang nggak ada coba kita bikin ada gitu loh. Ya tapi kalau ternyata ketika video ini rilis Lord of the Lord-nya tidak merespon apapun, ya berarti memang Mobile Legends arahnya akan menuju ke tank jungle gitu loh, seterusnya, atau fighter jungle yang berdasarkan pool HP gitu loh teman-teman. Nah, gua juga punya plus minusnya kalau seandainya kita berbicara soal true damage yang per second ini disamaratakan. Oke, kita ke in-game-nya dulu. Kita coba ambil lagi dan lagi contoh komposisi, yaitu adalah dari segi pemilihan hero ya. Kita mungkin bergeser sedikit ke arah pemilihan hero, karena sekarang itu kan seperti yang kita tahu lah, yang paling sering di-pick, difavoritkan untuk di-pick, apalagi untuk rana-rana kompetitif, rank-rank tinggi, itu kan paling ya Akai, Fredrin sebagai jungle, Baxia sebagai jungle Barat, dan segala macamnya. Kalian bisa kebayang nggak dengan perubahan retribution tadi, yang dimana power dari distribusi true damage kepada monster jungle-nya ini sama rata, membuka juga fighter jungle untuk masuk, assassin jungle untuk masuk, match jungle untuk masuk, bahkan sampai marksman jungle sekalipun. Dan dengan perubahan retribution itu, yang gua pikirkan ya kan, itu bukan cuma sekedar kayak jungle-nya yang ganti hero-nya, roamernya juga bisa ganti. Kenapa tank jungle ini menurut gua sangat fleksibel? Gua setuju tank jungle tetap menjadi meta, tetap menjadi opsi keberapa lah untuk di ranah kompetisi. Jawabannya karena memang dengan tank jungle kamu bisa membawa assassin roamer, contohnya kayak Natalia, terus Selena, Kadita sekalipun, ya kan, atau bahkan ya Arlott yang kita tahu notabene dia pun sebagai assassin build-nya juga build tank gitu loh, walaupun jadi roamer. Ya yang lainnya misalkan di match, seperti yang kita tahu mungkin beberapa match yang masih bisa jadi roamer kayak Faramis juga bisa digunakan kalau misalkan bawa tank jungle. Di MPL Malaysia itu bawa Yves sebagai roamer juga ya kan. Tank jungle otomatis damage jungler bisa digunakan. Gimana kalau kita balik pola pikirnya? Kalau kita balik lagi ke fase assassin jungle, marksman jungle, otomatis kan roamer sama EXP-nya bakal roamer XP yang tahan badan, yang darahnya banyak. Tank roamer ini bakal bisa digunakan kembali. Entah nantinya bakal kita lihat roamer yang jauh lebih banyak fleksibilitasnya, atau kalau dengan assassin kita bisa bawa healer, atau kalau main marksman Estes bakal lebih laku, terus mungkin Florin, atau bahkan Angela sekalipun ketika nanti dipadukan dengan assassin jungle Karina, ya kan. Karina di patch baru kan ada emblem baru, bisa aja Karina nanti pakai killing spree, ya kan. Terus-terusan tuh. Jadi monster jungle-nya juga bukan cepet sih, tapi balance gue bilangnya. Cuma memang gue tetap merasa kalau true damage-nya itu disamaratakan seperti yang tadi gue paparkan di sini, ya kan, atau di sini, berarti kemungkinan terbesarnya gue tetap akan bilang kalau yang namanya tank jungle, poin plusnya dia tetap bisa melakukan invasi jungle. Fighter jungle mungkin juga bisa melakukan invasi jungle, tapi assassin lebih menuju kepada ganker bersama dengan match jungler. Jadi tipenya assassin sama match ini jauh lebih memprioritaskan poin kill ketimbang tahan badan atau durability di dalam setup turtle. Nah, untuk marksman ya udah pasti prioritasnya farming, apalagi setelah kemarin di patch terbaru pemegang retribution kepada monster jungle goldnya tuh jauh lebih banyak di early game di 5 menit awal ketimbang gold laner. Bayangin deh, dengan marksman jungle gold lanernya bisa fighter lagi. Wah, ya gak sih? Dengan marksman jungle lebih banyak opsinya buat di gold laner. Jadi gimana Lord of the Lord, tertarik dengan saran saya yang dimana mengubah sistem retribution? Karena walaupun emblem baru muncul nanti, percaya sama gue, ranah kompetitif itu tank jungle tetap jadi prioritas. Ya silakan pegang omongan gue, paling diklip. Kalau misalkan salah, salah ya diklip juga sih, sama aja. Jadi ya balik lagi, ini cuma sekedar saran dan gue hanya melemparkan sebuah eksperimen yang tanpa ada contoh sama sekali. Cuma kalian bisa ada sedikit gue kasih gambaran true damage dari jungle, dari pemegang retribution by level, bukan berdasarkan dari pool darah. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar apa opini kalian.
soal yang sedang gue pikirkan beberapa belakangan ini. Akhir kata, gue KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, kelas KB selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.